Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin biulumihi wa ulumi sairi salihina fid daraini amin. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadana. Allah telah mewajibkan puasa bulan Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islam min khamsati, dan menjadikannya salah satu bagian dari rukun Islam yang 5. Wa thabbat faridatu shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i, dan penetapan kewajiban puasa Ramadan dengan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan ulama. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man angkarahu, dan kaum muslimin telah bersepakat atas kafirnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Jadi ya, puasa Ramadan adalah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia termasuk bagian daripada rukun Islam yang 5. Kita tahu bahwa rukun Islam ya ada 5. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Dan ketetapan kewajiban puasa ini, yaitu puasa Ramadan, telah ditetapkan ya di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dan orang-orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, bahwa ia adalah termasuk orang kafir, naudzubillahi min dzalik. Karena kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban yang jelas akan kewajibannya, ya, yang jelas akan kewajibannya. Maka jika ada orang yang mengingkari kewajiban tersebut, maka dipastikan orang tersebut statusnya menjadi kafir, naudzubillahi min dzalik. Berbeda dengan orang yang enggan melaksanakan atau tidak mau melaksanakannya. Orang yang tidak mau mengerjakan ibadah puasa, ya tentunya dia tetap akan mendapatkan dosa besar, ya, dosa besar. Tetapi statusnya masih status muslim, yaitu beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari kewajibannya. Tetapi jika ada orang yang sudah mengingkari kewajiban puasa Ramadan ataupun kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah yang lain yang sudah jelas akan kewajibannya, kemudian dia ingkari, maka orang tersebut ya dipastikan kafir, naudzubillahi min dzalik. Ta'rifus shaumi syar'an, definisi puasa secara syara', yaitu menurut agama: al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sairil muftirati, ialah menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi, dimulai semenjak terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, yaitu sampai waktu maghrib. Wa hadzal imsaku huwa ruknul awwalu min arkani shaumi, dan imsak ini yaitu dan menahan, ya menahan ini yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya menahan dari makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, maka ia menjadi rukun yang pertama dari rukun-rukun puasa. War rukunus tsani, dan rukun yang kedua dari rukun puasa ialah an-niyatu, ialah dengan berniat. Bi ayyak sudah shaimu bihadzal imsaki anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla, dengan bermaksudnya orang yang berpuasa untuk menahan
menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bin niyyati tatamayyazu al-ibadati ba'daha an ba'din, dan dengan berniat bisa membedakan ibadah-ibadah sebagiannya dari bagian yang lain, dari sebagian yang lain. Jadi dengan berniat ya kita bisa membedakan ya atau mencirikan ibadah-ibadah yang satu dengan ibadah-ibadah yang lain. Fa yaqsudu shaimu bihadzal siyami, maka bermaksudnya orang yang berpuasa untuk mengerjakan puasa ini imma siyami ramadhana, adapun ia bermaksud mengerjakan puasa Ramadan, au ghairihi ataupun yang lainnya, min anwa'is siyami, dari macam-macam puasa. Fadlu shaumi ramadhana, keutamaan puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah lalu. Wa man shama ramadhana imanan wahtisaban, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Al-Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan dari beliau juga yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtanabat al-kaba'ira. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat-salat yang 5, Jumat yang pertama sampai Jumat berikutnya, Ramadan yang pertama sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu bisa menghapus dosa-dosa, lima bainahunna, di antara waktu-waktu tersebut. Idza jtanabatil kaba'ir, apabila seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi Rasulullah SAW menjamin akan terhapusnya dosa-dosa seseorang selama ia tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar. Ya, dengan syarat bahwa orang tersebut terus-menerus melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, terus melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian di antara Jumat yang pertama sampai Jumat berikutnya juga dia kerjakan. Begitupun Ramadan yang pertama sampai dengan Ramadan berikutnya juga dia kerjakan. Maka ibadah-ibadah tersebut jika dia kerjakan dengan ikhlas, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu yang mulia tersebut. Tetapi dengan syarat apabila dia tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar. Al-hikmatu min masyru'iyyatihi, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, wa tathiruha, dan membersihkan hati. Wa tanqituha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilati, mengeluarkan hati atau jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang jahat, yang tidak baik. Li'anna as-shawma yudayyiqu majariya syaitani fi badanil insani, karena dengan berpuasa bisa menyempitkan gerak-gerik syaitan di tubuh manusia.
fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Kemudian berpuasa terdapat nilai zuhud, zuhud pada dunia ataupun pada nafsu syahwat, ya, syahwat-syahwatnya. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, juga memunculkan rasa cinta pada akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Wasaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakini, dan berpuasa bisa memberikan pengaruh untuk saling berempati, saling peduli, ya, kepada orang-orang miskin. Wasyu'uri bi'alamihim, dan bisa merasakan kepedihan, penderitaan mereka. Li'anna shaima, karena orang yang berpuasa, yadzuqu almal ju'i wal atshi, karena orang yang berpuasa itu merasakan sakitnya lapar dan haus yang begitu menyengat. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighati wal fawaidil adidati, sampai kepada hikmah-hikmah yang lain dan faedah-faedah yang begitu banyak. Ala may yajibu shaum ramadhana, kepada siapakah puasa Ramadan diwajibkan? Yajibu siyamu ramadhana ala man tawafarat bihi syurutut taliyatu, wajib puasa Ramadan atas orang yang telah memenuhi syarat yang akan datang. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafiri, maka tidak wajib dan tidak sah puasanya orang kafir. Al-bulughu, yang kedua, balik. Lakinnahu yasihhu siyamu min ghairil balighi law shama, tetapi puasanya tetap sah dari orang yang belum balik jika dia berpuasa. Idza kana mumayyizan, tetapi apabila dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, juga mana yang tidak bermanfaat. Karena mumayyiz ini adalah syarat sahnya, diterimanya suatu ibadah. Utamanya adalah ibadah sholat dan ibadah puasa. Kendati dia belum diwajibkan untuk dari beban hukum syariat, dia belum diwajibkan karena dia belum balik. Tetapi dengan ia mumayyiz, nah itu sudah suatu keuntungan, ya, jika dia mengerjakan suatu ibadah, karena dia tetap akan mendapatkan pahala walaupun ia belum wajib untuk mengerjakannya. Wa yanbaghi liwaliyin amruhu ay ya'murahu bisyami liya'tadahu wa ya'lafahu. Seharusnya, ya, bagi walinya atau orang tuanya seorang anak, seharusnya bagi si wali atau orang tua untuk memerintahkan atau untuk menyuruhnya untuk mengerjakan puasa, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Liya'tadahu wa ya'lafahu, ya, supaya ia membiasakannya sehingga akan menjadi lebih mudah, ya, untuk mengerjakan ibadah tersebut. Al-aqlu, kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal ma'tuhi, maka tidak wajib puasanya atas orang yang gila dan orang yang dungu, ya. Orang yang gila dan orang yang dungu, yang semisalnya lah begitu, maka tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Karena orang yang berpuasa adalah orang yang berakal, orang yang sadar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raf'ul qalami an thalathatin, pena diangkat dari 3 orang. Fadzakara minhum al-majnuna, beliau sebutkan orang yang gila. Hatta yafiqa, hingga ia sadar.
Wa dzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalima, dan beliau juga sebutkan ya seorang anak sehingga dia mencapai usia balik. Ya, jadi orang yang gila ya dan anak kecil itu tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Orang yang gila ya sampai dia sadar maka dia tidak wajib mengerjakan puasa. Begitupun seseorang anak, seorang anak sampai dia usia balik maka ia pun belum diwajibkan untuk mengerjakan puasa ataupun ibadah yang lain. Kemudian yang keempat adalah as-sihhatu, keadaannya sehat. Faman kana maridan la yutiqu as-siyama lam yajib alaihi. Maka orang yang sedang sakit, orang yang sedang sakit yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka tidak wajib berpuasa atasnya. Wa in shama sahha siyamuhu. Tetapi jika dia tetap mengerjakan puasa dalam kondisi sakitnya, ya puasanya tetap sah. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan," barang siapa yang sedang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, itu musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan itu dapat diganti pada hari-hari yang lain. Fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Jika sakitnya telah hilang atau dia sudah sembuh, maka wajib dia mengqada atas apa yang telah ia tinggalkan dari hari-hari sebelumnya. Al-iqamatu, yaitu mukim. Kemudian syarat selanjutnya atas diwajibkannya orang berpuasa adalah mukim, ya dia menetap, dia tinggal ya di suatu daerah begitu, atau dalam artian dia tidak sedang musafir. Fala yajibu as-shamu 'alal musafiri, maka tidak wajib berpuasa atas orang yang sedang melakukan perjalanan. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sedang sakit dan melakukan perjalanan, maka ia boleh menggantinya nanti di hari-hari yang lain. Al-ayata. Falau shamal musafiru sahha siyamuhu. Maka jika ia orang yang musafir tetap berpuasa, puasanya tetap sah. Wajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safari. Maka wajib menggantinya nanti puasa yang telah ia tinggalkan di saat dia melakukan perjalanan. Al-khulu minal haidi wan nifasi, yaitu kosong atau sunyi dari haid dan nifas. Ini khusus bagi seorang perempuan. Syarat diwajibkannya puasa adalah ia tidak haid dan tidak sedang nifas. Fal haidu wan nufasa'u la yajibu alaihima as-siyamu. Maka orang yang haid dan orang yang nifas tidak wajib atas keduanya untuk mengerjakan puasa. Bal yahrumu alaihima. Justru haram ia kerjakan. Justru haram ia kerjakan puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli?" Tidakkah seorang perempuan yang apabila dia haid ia tidak salat, walam tasum juga tidak berpuasa, fadzalika min nuqsani diniha. Oleh karenanya itulah yang menyebabkan kurangnya agamanya. Wajibu al-qadha alaihima, dan wajib mengqadha atas keduanya, yaitu orang haid dan nifas. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena ada riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana yusibuna dzalika, yaitu haid itu uh, telah menghalangi kami, ya, banu maru biqada'is shaum. Oleh karenanya kami diperintah untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is sholati, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, jadi begitu ya.
syarat diwajibkannya puasa adalah eh, atas orang-orang yang telah memenuhi syarat. Yang pertama Islam, balik, berakal, sehat, dan mukim yang menetap tidak musafir, kemudian tidak sedang haid dan nifas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita, menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala alam bisawab.